Dari mana? Berapa orang? Ada 3 kelompok. Berisinya? Berarti kalau Ada di itu enak. ya nggak apa deh, maju satu dulu ambil kertas. Caca kan. Ya maju. Iya satu-satu. Habis itu kalau sudah dibuka kumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok satu berapa orang? Banyak. Aduh, hitung nih soalnya dari sana. Kedua yang sini ada. Bila dapat. Itu apa? Ada apa? Ini 5 ini. Berarti satu ke sini, satu ke sini. Sama kan? Beda nih, Queen. Ayo satu ke sini. Tadi nih, Bang. Ya. Aku injek. Ya. Habis itu kita nyusun ini meja-mejanya per kelompok. Jadi nanti duduknya per kelompok. Disusun mejanya kayak ini. Dan ini nama orang ya? Iya. Oke gitu. Ya, ya gitulah. Yuk. Namanya tanda panah. Gamenya mainnya berkelompok, judulnya membuat cerita pendek. Jadi nanti satu kelompok maju di sini kan ada 6 orang, 5 orang dari 1 orang di depan. Jadi nanti per orangnya menyusun beberapa kata. Kayak misalnya, ada orang pertama. Pada suatu hari, seorang kedua ngelanjutin terserah kalian mau ngomong apa nanti. Yang di depan ini menyambung semuanya. Paham? Ya, nanti yang di depan juga. Enggak, yang di depan itu ingat-ingat kata-kata yang disusun teman-temannya dijadikan satu menjadi sebuah cerita. Oh, Paham? oh iya iya. Enggak boleh kalau ditulis. Aduh, memang. Oh, coba dulu ya. Ayo kalau beberapa dulu mau maju. Jangan. Gak ada yang mau maju. Contoh. Biar teman-temannya kami langsung pakai. Ayo sama pakai ini yuk. Siapa yang mau jadi yang di depan? Lihat teman-temannya ya. Lihat teman-temannya di depan. Dimulai dari ini. Jangan banyak-banyak. Ada 10 hari. Aku lihat dulu. Nenek. Ayo mulai. Lihat teman-temannya. Ini dulu. Oh ya. Dia diganti dengan dia diganti. Ayo gabungkan. Pada suatu hari ada kucing bernama Sinta. Dia hidup di hutan. Lalu dia pergi membeli ikan di sebuah hutan. Ya, kayak gitu. Ya, boleh kembali, terima kasih. Iya,
Kan nanti temennya yang di depan yang menyambung aja di satu. Itu ya. Diurut dari kelompok satu ya. Siapa kelompok satu? Ini, ayo maju. Kayak tadi. Didengerin ya, nanti ada yang koreksi ya. Ayo dimulai. Ya keras. Pada suatu hari Udah tadi. Ya apa? dia tinggal di sebuah rumah dari keluarga sederhana. Ya, kemudian. Pada suatu hari ada seekor kucing bernama Kiki dan hidup di sebuah rumah dari keluarga sederhana. Ini dengerin. Ya. Ingat-ingat tadi ya, apa? Jangan nyerah bilang. Nyerah. Ya bilang, tadi kamu bilang apa? Dia sangat baik. Dia sangat baik. Berarti dia apa? Tadi kamu bilangnya dia mempunyai keluarga yang baik. Dia punya keluarga yang sangat baik. Terus ini tadi apa? Bilang apa tadi? Apa? Bukan. Sudah pada mulai? Fokusnya saya ini saja mau ngasih materi.
Ya. Ya. Saya juga namanya. Sebelum membahas teamwork, kan Ustazah dari BK. Di sini ada yang tahu BK itu apa? Ya, bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu tugasnya di sekolah itu dibahasakan lebih gampangnya itu ya. BK itu bisa seperti teman. Jadi dia bisa membantu teman-teman mengatasi masalah, membuat keputusan yang baik, membantu memberi solusi dan bisa membuat kalian lebih percaya diri. Jadi kalau misalnya ya setiap orang kan pasti punya masalah ya, pasti sama Allah dikasih masalah. Jadi kalau kalian bingung mau cerita ke siapa, nggak mau cerita ke teman, pasti kalau di sekolahnya ada guru BK, kalian bisa bercerita ke guru BK. Dan guru BK itu pasti akan membantu kalian, entah itu memberi solusi, atau kan biasanya ada orang yang pengen cerita aja tuh, nggak dikasih solusi, yang penting aku cerita ke siapa gitu kan. Biasanya emang butuh orang itu tuh cerita kan ya. Jadi itu tugasnya BK di sekolah. Kalau untuk di sini, ini ya belum ada BK ya. Tapi kan ada wali kelas yang selalu mendampingi. Jadi kalian kalau misalnya ada masalah atau apa bisa bercerita ke wali kelasnya masing-masing ya. Oke. Ada yang tahu dia teamwork? Ya, kerja kelompok. Betul sekali. Pernahkah teman-teman belajar atau mengerjakan tugas bersama teman-teman yang lain dalam satu kelompok? Lalu soalnya di kelas tuh satu kelompok gitu ya, sebenarnya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dengan teman. Di sini ada yang tahu apa sih kerjasama itu? Bahasa kalian sendiri. Apa kerjasama itu? Banyak yang betul sama-sama terus. Kalian tahu? Oke. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Artinya semua orang kan bisa saling bantu. Jadi kalau misalnya ada kelompok-kelompok kayak gini, kalau ada tugas, itu kan kalau misalnya mengerjakan banyak orang, dan kalau misalnya kompak, itu kan bisa selesai lebih awal, lebih cepat, lebih menyenangkan. Karena kalau kerjaan sendiri kan bikin sendiri, bisa tanya ke teman, kayak gitu kan. Jadi kerja kelompok itu lebih menyenangkan. Terus, kenapa kita perlu bekerja sama? Kenapa? Ya, terus bisa bersosialisasi, ya, bersosialisasi. Ada yang tahu lagi? Ya, ya, kenapa kita perlu bekerja sama? Yang pertama, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Kalau misalnya kita dikasih tugas, habis itu dibagi kelompok. Saya tugasnya ada nomor 1 sampai 20. Kan bisa dibagi kelompok ya, sampai 5 ya. Kemudian kayak gitu. Kan lebih cepat, bisa cepat selesai. Tapi kalau misalnya dalam kelompok itu nggak kompak, misalnya nih yang si A udah berusaha ngerjain 1 sampai 5, tapi si B-nya kayak males-malesan, nggak cepet ngerjain 6 sampai 10. Kan kalau misalnya teman-teman yang udah pada selesai, si B-nya belum selesai, tetap aja. Jadi kalian harus kompak, harus menurunkan ego biar kita bisa kompak di satu kelompok. Yang kedua, pekerjaan jadi lebih mudah. Selanjutnya bisa belajar saling menolong dan menghargai. Jadi kalau misalnya ada temannya yang nggak bisa atau apa, kita menghargai, kita kasih tahu caranya. Nggak nyontekin ya, jadi dikasih tahu cara mengerjakannya. Biasanya kan ada yang langsung kasih tahu jawabannya atau apa, itu kurang baik. Jadi kalau misalnya ada teman tanya jawaban, itu lebih baik kalian kasih tahu cara mengerjakannya biar dia tahu jawabannya plus tahu cara mengerjakannya. Selanjutnya membuat suasana jadi menyenangkan. Jadi tadi kalau misalnya
berkelompok kan lebih senang bareng-bareng tuh, bisa yang kalau misalnya tugasnya udah selesai bisa bercanda atau apa. Kalau tulis-tulis sendiri kan nggak seru. Selanjutnya mengambil tanggung jawab dan kebersamaan. Tanggung jawab tadi misalnya dibagi anak ini dan satu beriman, kalau misalnya salah satunya ada yang tidak bertanggung jawab, berarti kan kelompok itu nggak kompak. Nanti teman-teman udah pada selesai, dia belum selesai, kan berarti kelompok itu belum bisa dianggap selesai mengerjakan karena satunya ada yang tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan ke anak itu. Paham ya? Contoh sikap yang menunjukkan kerjasama. Contoh, siapa yang tahu? Mengerjakan soal Terus? berjalan bersama. Ya, terus? Saya tahu lagi? Iya, kerja bakti itu kerja sama loh. Ya, kerja bakti itu. Apa? Apa itu P5? Ada yang tahu tentunya? Tidak tahu ya Pak ya? Ya itu. Nanti dicari lagi ya. Dilihat lagi. Oke, contoh sikap yang menunjukkan kerjasama. Yang pertama, mau membantu teman yang kesulitan. Jadi kalau ada temannya bisa bantuan dan itu ya tadi jangan dikasih tahu jawabannya tapi dikasih diajarin gimana caranya. Yang kedua, berbagi tugas dengan adil dalam kelompok. Jadi kalau misalnya dalam kelompok itu diberi tugas, harus adil baginya. Nanti kalau misalnya si A dapat 1 sampai 5, terus si B dapat 6 sampai 15 kan nggak adil. Jadi dari segi waktu mengerjakannya aja si B butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau misalnya berkelompok membagi tugas itu harus adil. Selanjutnya mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Biasanya kan kalau berkelompok habis itu kalau dikasih tugas itu ada diskusi. Kalau misalnya ada teman yang ngomong, itu didengerin, dihargai. Kalau misalnya yang diomongin temannya itu ilmu kan bisa bermanfaat buat kalian. Selanjutnya saling menghargai hasil kerja teman. Kalau misalnya jawaban temannya ada yang salah, dihargai. Kan nggak semua orang bisa mengerjakan soal itu. Kalau misalnya si temannya nggak bisa, ya diajarin atau gimana. Pokoknya ketika ada di dalam satu kelompok itu ketika ada temannya yang salah, nggak boleh diejek, terus dihargain. Kalau misalnya dia berbuat kesalahan ditegur. Jangan, kamu gimana sih? Nggak boleh kayak gitu ya. Ditegur secara baik-baik. Selanjutnya menjaga kekompakan dan tidak bertengkar. Ingat masih game yang kemarin sama sudah? Jadi itu sebut bertengkar kan kalian? Ayo. Kalau berkelompok itu tidak boleh bertengkar. Pasti ada salah satu orang yang buat kesalahan, tapi dimaklumi, ditegur. Kamu jangan kayak gitu, itu kurang baik. Terus kalau enggak, ya ambil jalan tengah. Ya udah, kita selesaikan baik-baik, jangan bertengkar. Oke, paham ya? Ini kan udah dibagi kelompok-kelompok ya. Sudah kasih tugas satu kelompok, satu kertas, nanti tulis bareng-bareng dikerjain bareng-bareng ya. Gak kertas. Ya, satu kertas aja dikerjain bareng-bareng. Ada 2 soal. Buatlah contoh kegiatan di sekolah yang membutuhkan kerjasama. Soal kedua, bagaimana kalian bisa melakukannya dengan baik? Dikerjakan satu kertas aja dikerjakan bareng-bareng. Itu pertanyaannya di situ. Buat ada kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit ya. Itu berapa udah sih? Ini lagi.
Apa ya ada suaranya ya? Itu ya kerja sama cuma kerja sama yang juga malah bingung-bingungin. Ustazah mau ngasih apa ya? Kita punya puzzle. Jadi kalian menyusun puzzle. Ini contoh katanya. Kalau misalnya di atas meja kerjanya jangan boleh dibawa. Itu nanti di apa dengan Ustaz ya? Itu nanti dicantumkan dulu, udah cantumkan dulu gambarnya, baru kalau udah cocok ditempel. Itu udah berarti tidak buka ya. Udah nggak apa, dimulai dari sekarang. Nggak boleh ngecengkak ya, harus kompak, saling menghargai. Di mana? Di mana? Tunggu dulu. Belum tak pause, mau di pause kan? Pause dah. Ini juga ini. Oke. Ayo lanjut dari siapa yang gambar dulu? Semua tadi. Iya. Gak apa-apa kalau nggak ini, karena waktunya ntar lagi habis, dilanjutin nanti aja nggak apa. Kita mau lagi di skip aja nggak apa, di bawah. Tadi lagi ke sini, ayo apa yang bisa diambil pelajaran dari game puzzle atau yang tadi? Jadi kalian sendiri yang beda ini. Iya, itu.
harus bisa mengontrol emosi. Nggak bisa. Ya, jadi kita mulai sekarang harus bisa mengontrol emosi masing-masing karena ya mungkin ini di sekolah nanti kan kalau udah SMP kalau bertemu lebih banyak orang lagi dan itu dengan sifat yang berbeda-beda. Itu kan kadang bisa buat emosi kita ya. Kalau kita dari sekarang nggak mengontrol emosi nanti bisa-bisa suka marah nanti ya. Ya, dari berbagai tadi kita belajar bahwa kalau kita bekerja sama saling membantu dan tidak mudah menyerah, pekerjaan yang sulit pun bisa diselesaikan dengan senang hati. Ustazah mau bagi ini, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tapi nggak harus diselesaikan sekarang sih. Jawaban dibawa pulang besok dibawa ya. Kok besok? Senin. Senin berarti dibawa ya. Jangan lupa. Ya, dibawa besok. Kalau misalnya hari ini sudah ada yang selesai, nanti nggak apa-apa dikumpulkan ke ustazah di kantor. Tapi kalau misalnya belum, berarti di bawah hari Senin ya. Oke, perhatikan ke ustazah dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang diberikan ustazah bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang bekerja merokok ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini, Ustaz?